Angeline ditemukan terkubur sambil memeluk boneka kesayangannya di sebuah lubang di halaman belakang rumah Margriet, tepatnya di bawah pohon pisang dengan ditutupi sampah. Jasad Angeline ini ditemukan dalam kondisi membusuk. 8 tahun yang lalu jasad gadis kecil bernama Angeline ditemukan terkubur dalam posisi memeluk boneka di dekat kandang ayam. Awalnya orang-orang mengira Angeline ini hilang. Angeline ditemukan terkubur sambil memeluk boneka kesayangannya di sebuah lubang di halaman belakang rumah Margriet, tepatnya di bawah pohon pisang dengan ditutupi sampah. Ternyata ia disiksa dan dibunuh oleh ibu angkatnya sendiri, Margriet. Lalu, apa yang membuat Margriet tega membunuh Angeline? Bersama saya Musa, jurnalis Kompas.com. Jadi, gini ceritanya. Angeline Margriet Megawe yang akrab dipanggil Angeline lahir pada 19 Mei 2007 dari pasangan Hamida dan Ahmad Roshidi. Angeline lahir di sebuah klinik di daerah Canggu, Bali. Jelang kelahiran Angeline, kondisi ekonomi Hamida dan Roshidi sedang tidak stabil. Hamida dan Roshidi adalah pasangan yang berasal dari daerah Banyuwangi yang pindah ke Bali pada tahun 2001 dan bekerja di sebuah warung milik kerabatnya. Saat di Bali, Hamida dan Roshidi tinggal di rumah bedeng yang menyatu dengan area penimbunan pasir dan kerikil. Rumah itu juga ditinggali oleh beberapa karyawan yang juga bekerja di sana. Sebelum Angeline lahir, mereka berdua telah dikaruniai seorang anak bernama Ina yang dititipkan ke keluarganya di Banyuwangi. Pada saat itu, keduanya sengaja tak memberitahu keluarga di Banyuwangi jika Hamida tengah mengandung anak keduanya, Angeline. Alasannya mereka tidak ingin merepotkan keluarganya yang ada di Jawa lagi. Sayangnya, saat tiba waktunya Angeline dilahirkan, Hamida dan Roshidi tidak mampu membayar biaya persalinan sebesar 1,8 juta rupiah. Nah, pada saat itu ada seorang teman yang mempertemukan mereka dengan Margriet Christina Megawe. Waktu itu Margriet datang bersama suaminya yang bernama Douglas Scarborough. Margriet ini merupakan seorang ibu dengan dua anak bernama Yvonne Caroline Megawe dan Christina Telly Megawe. Saat itu Margriet menawarkan diri untuk membantu melunasi biaya persalinan Angeline dan gak tanggung-tanggung, Margriet juga mengungkapkan niatnya untuk mengadopsi Angeline dengan sebuah perjanjian hitam di atas putih. Dalam perjanjian itu, mereka menyepakati bahwa Angeline tidak boleh bertemu dengan Hamida dan Roshidi hingga berusia 18 tahun. Waktu mendengar penawaran itu, awalnya Hamida menolak. Namun, keadaan memaksa mereka untuk menyerahkan Angeline. Singkat cerita, Hamida dan Roshidi ini setuju dengan penawaran Margriet. Dan 3 hari setelah lahir, Angeline langsung dibawa oleh Margriet. Nama Angeline itu juga diberikan oleh Margriet karena sewaktu dibawa, Hamida dan Roshidi belum memberikan nama kepada anaknya itu. Setelah melahirkan Angeline, Hamida lalu memutuskan untuk menjadi tenaga kerja asing di Malaysia. Namun selama berada di Malaysia, Hamida tidak pernah mendapatkan kabar sekalipun terkait putri yang telah diadopsi Margriet. Dalam asuhan Margriet, Angeline diterima dan diperlakukan seperti anak kandung Margriet yang lainnya. Angeline tumbuh seperti layaknya anak-anak lain. Angeline menjadi anak yang ceria dan jadi pandai berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Bahkan, ayah angkat Angeline, Douglas, sangat menyayangi gadis kecil itu. Douglas sendiri merupakan warga Texas, Amerika Serikat, namun ia sudah lama bekerja di Indonesia. Douglas bekerja di bidang sistem gempa bumi dan eksplorasi minyak. Saat berada di Bali, Douglas sudah pensiun. Jadi, ia punya banyak waktu untuk menemani Angeline bermain. Namun, selang 2 tahun Douglas meninggal dunia. Tepatnya pada tanggal 17 November 2009 di Singapura karena mengidap komplikasi dan serangan jantung. Margriet sangat terpukul atas kepergian suaminya itu. Kematian Douglas juga turut mengubah kehidupan Angeline. Kehidupan Angeline berubah drastis. Angeline banyak mendapat kekerasan baik secara fisik maupun mental dari Margriet.
Semenjak kematian Douglas, Margaret ini menjadi sosok yang temperamental. Angeline juga tinggal di tempat yang tak layak huni, dikelilingi oleh kandang-kandang ayam yang tentunya berbau tidak sedap. Padahal, keluarga angkat Angeline ini terbilang dari keluarga yang mampu. Namun, saat di rumah, Angeline sering diberi tugas layaknya seorang pembantu, seperti harus mencuci baju, mengepel, membersihkan lantai, sampai memberi makan ke peliharaan dan hewan ternak milik Margaret. Perlakuan Margaret ke Angeline ini semakin tidak masuk akal. Kalau Angeline lupa memberi makan ayam-ayam ternak Margaret, ia pasti akan diperlakukan kasar oleh Margaret. Biasanya, Angeline memberi makan ayam-ayam itu sebelum pergi ke sekolah. Karena kebiasaannya itu, baju seragam sekolah Angeline kerap lusuh dan bau. Pernah suatu kali di sekolah, teman-teman Angeline mengadu ke guru karena merasa tidak kuat berada di dekat Angeline yang bau. Hal itu sampai membuat Angeline dijauhi dan tidak berkomunikasi baik dengan teman-temannya. Guru di sekolah Angeline pun menemukan kejanggalan di tubuh Angeline, seperti postur tubuh Angeline yang sangat kurus, pakaiannya lusuh, sampai bau di badan Angeline. Akhirnya, guru Angeline mengecek kondisi Angeline. Sewaktu dicek, gurunya menemukan kotoran ayam di rambut Angeline. Guru itu langsung mencuci rambut dan memandikan Angeline. Akibat kejadian itu, guru Angeline mendatangi rumah Margaret dan bertanya soal kondisi tubuh Angeline yang kerap kotor dan bau. Tapi, Margaret berdalih kalau memang begitulah caranya mendidik Angeline. Setelah pertemuan guru Angeline dan Margaret, ternyata belum ada perubahan berarti. Rambut Angeline masih berantakan, badan Angeline pun masih bau. Sampai-sampai guru Angeline mengambil inisiatif meminta teman-teman Angeline bergantian mengepang rambut Angeline dengan harapannya Angeline mau berkomunikasi dengan teman-teman lagi. Di sekolah, Angeline memang terkenal sebagai bocah yang pendiam, susah diajak bicara, tertutup, dan pemurung. Saat Angeline duduk di kelas 2 SD, ia pernah terlambat datang sekolah. Saat ditanya guru alasannya terlambat, Angeline langsung menangis. Kepada gurunya, Angeline mengungkapkan kesulitannya harus memberi makan 50 ekor ayamnya dan berjalan kaki jauh menuju sekolah. Karena iba, wali kelas Angeline berinisiatif mengantar jemput Angeline. Kekerasan demi kekerasan baik fisik maupun mental terus dirasakan Angeline selama tinggal dengan Margaret. Namun, pada bulan Mei 2015, Angeline tiba-tiba menghilang. Keluarga, guru, teman sekolah tak ada yang mengetahui di mana keberadaan Angeline. Hilangnya Angeline betul-betul menjadi misteri. Pada 17 Mei 2015, kakak angkat Angeline, Yvonne Megawe, melaporkan hilangnya Angeline ke kepolisian sektor Denpasar Timur. Yvonne juga membuat fanspage di Facebook bernama Finds Angeline Bali's Missing Child untuk mencari adik angkatnya itu. 19 Mei 2015, tim pencari dari polisi mencari keberadaan Angeline sampai Kabupaten Banyuwangi, di mana kedua orang tua kandungnya berasal. Saat itu, polisi juga mengerahkan anjing pelacak untuk mencari arah perginya Angeline. Namun, anjing pelacak itu hanya berputar-putar di sekitar rumah tanpa hasil. 25 Mei 2015, tim Komnas Perlindungan Anak mendatangi rumah Margaret. Dari kunjungan itu, terungkap kondisi rumah keluarga Angeline yang tak layak huni. Ketua Komnas Perlindungan Anak, Aris Merdeka Sirait, juga mengungkap beragam kejanggalan di rumah Margaret, mulai dari bau anyir hingga kasur di sebuah kamar yang tak tertutup spray. Dalam kunjungan itu juga, tim Komnas Perlindungan Anak mendapat informasi soal sikap Margaret yang temperamental dan kerap memarahi Angeline. Namun, saat itu tim belum menemukan bukti yang mengarah pada tindakan pidana di balik hilangnya Angeline. 5 Juni 2015, hilangnya Angeline ini juga menarik empati Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yudi Krisnandi. Yudi sampai berkunjung ke rumah Margaret. Namun anehnya kedatangan Yudi tidak disambut baik oleh keluarga Angeline. Bahkan
rombongan menteri itu dilarang masuk ke dalam rumah oleh penjaga rumah Margriet. 6 Juni 2015, setelah Yudi Krisnandi, gantian Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Bise, yang berkunjung ke rumah Angelin. Namun, sama seperti Yudi, Yohana juga ditolak. Setelah proses pencarian yang memakan waktu sekitar sebulan, 10 Juni 2015, Angelin akhirnya ditemukan dalam keadaan tak bernyawa. Sahabat Kompas.com, udah nonton Jadi Gini Ceritanya episode mana aja nih? Biar nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya, jangan lupa subscribe dulu dong. Kira-kira mau cerita apa lagi nih? Tulis di kolom komentar ya. Angelin ditemukan terkubur sambil memeluk boneka kesayangannya di sebuah lubang di halaman belakang rumah Margriet, tepatnya di bawah pohon pisang dengan ditutupi sampah. Jasad Angelin ini ditemukan dalam kondisi membusuk. Polisi kemudian langsung membawa jenazah Angelin ke RSUP Sanglah Denpasar untuk diotopsi. Dari hasil otopsi terungkap ternyata Angelin telah meninggal sejak 3 minggu lalu. Tragisnya, ditemukan juga luka-luka kekerasan di sekujur tubuh Angelin. Menurut Dr. Ida Bagus Putu Alit, kematian Angelin ini dipastikan akibat kekerasan benda tumpul di kepala. Selain itu, pada leher Angelin ditemukan goresan-goresan bekas jeratan. Diduga, Angelin dijerat dengan tali hingga kehabisan napas. Sejumlah barang bukti dan hasil otopsi inilah yang digunakan polisi untuk menelusuri siapa yang bertanggung jawab atas tewasnya Angelin. Dan fakta yang mencengangkan terkuat, Margriet lah yang telah membunuh Angelin dibantu asisten rumah tangganya Agusti. Pembunuhan itu dilakukan pada 16 Mei 2015, 3 hari sebelum ulang tahun Angelin. Awalnya, Agusti menjadi tersangka tunggal pembunuhan Angelin. Menurut pengakuan awal Agus, sekitar pukul 13 WITA, ia memanggil Angelin dan menguncinya di kamar samping rumah. Angelin sempat memberontak dan berteriak memanggil Mama dengan harapan mendapat pertolongan dari Margriet. Namun tubuh kecil Angelin tak mampu melawan kekuatan Agus yang dengan kasar menahannya. Angelin kemudian terjatuh ke lantai. Saat itu, Agus mengaku melakukan kekerasan dan pelecehan seksual hingga Angelin tidak berdaya. Pada pukul 15 WITA, Agusti keluar dari kamarnya. Ia keluar mengambil sprei untuk membungkus tubuh Angelin. Lalu pukul 17, Agusti keluar dari kamarnya lagi untuk mengambil boneka yang berada di pintu samping kamar Margriet. Boneka itu diletakkan di dekat Angelin dan dibungkus sprei berwarna putih. Sebelum dikuburkan, tubuh Angelin sempat disembunyikan terlebih dahulu di kamar Agus. Ketika suasana rumah sudah sepi, sekitar pukul 20 WITA, Agus membawa tubuh Angelin ke pekarangan belakang rumah dekat pohon pisang dan kandang ayam. Di sana, Agus menggali lubang sedalam 50 cm dan menguburkan Angelin bersama dengan boneka Barbie kesayangannya. Kronologi yang diungkapkan Agus ini ternyata masih menimbulkan tanda tanya besar. Beberapa waktu kemudian, Agus akhirnya berani mengungkap kejadian sebenarnya. Ternyata, Margriet lah yang membunuh Angelin. Sedangkan Agus hanya membantu menguburkan jenazahnya saja. Agus mengaku saat kejadian pembunuhan, dirinya mendengar suara teriakan Angelin dari kamar Margriet. Angelin berteriak, "Mama, jangan pukuli saya." Beberapa saat setelah mendengar teriakan itu, Agus dipanggil untuk masuk ke kamar Margriet. Di dalam kamar, Agus melihat Angelin sudah dalam keadaan sekarat dengan posisi terlentak. Tubuh Angelin terlihat membiru bahkan kepalanya berdarah. Margriet kemudian memerintahkan Agus untuk menguburkan kaos dan celana yang sedang dipakainya bersama tubuh Angelin dalam satu liang lahat supaya Agus terkesan menjadi pembunuh Angelin. Dari fakta terbaru itu terkuaklah bahwa Margriet sebagai dalang pembunuhan Angelin dan Agus hanya membantu menguburkan jasadnya saja.
Lalu, apa yang mendasari Margriet sampai bekerja sama dengan Agus untuk membunuh Angeline? Menurut jaksa penuntut umum, motif pembunuhan yang dilakukan Margriet terhadap Angeline adalah karena persoalan ekonomi yang merujuk pada harta warisan. Karena jika Angeline meninggal, hak waris menjadi milik ibu angkatnya, yakni Margriet. Dalam nota pengangkatan Angeline, dijelaskan soal warisan untuk Angeline. Pertama, bahwa keluarga Margriet akan menjadikan Angeline sebagai ahli warisnya di kemudian hari. Kedua, keluarga Hamidah melepaskan semua hak waris yang melekat pada Angeline. Ahli waris pihak Margriet akan menjadi ahli waris dari Angeline jika Angeline meninggal tanpa surat wasiat. Maka muncullah asumsi bahwa Margriet membunuh Angeline karena perkara warisan. Setelah melalui proses persidangan yang panjang, akhirnya Margriet divonis penjara seumur hidup. Sedangkan Agustei divonis 12 tahun penjara. Namun, vonis hakim untuk Margriet itu ternyata membuat orang tua kandung Angeline kecewa. Pasalnya, Margriet adalah dalang pembunuhan anaknya. Sudah sepantasnya Margriet divonis hukuman mati. Namun, setelah melalui sejumlah upaya hukum, Margriet tetap divonis hukuman seumur hidup. Andai Angeline boleh mengungkapkan isi hatinya, mungkin ia akan bertanya, "Apa salahku Mama sampai kamu tega memperlakukan aku seburuk ini?" Namun semuanya telah terjadi. Margriet dan Agus pun telah mendapatkan hukumannya, meski di mata manusia hukuman itu tak sebanding dengan penderitaan yang dirasakan Angeline. Semoga mendiang Angeline mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Demikian cerita hari ini, saya Musa, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya.